Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Pemirsa yang berbahagia, saat ini kita memasuki hari pertama tanggal 1 Januari 2021. Tentunya kita berharap semoga di tahun 2021 ini hidup kita semakin sejahtera, semakin bahagia. Yang menjadi masalah adalah apa yang harus kita lakukan di tahun 2021 ini. Maka dari itu, pada kesempatan di sore hari ini, saya akan mengetengahkan tausiah tentang 3 langkah menyambut tahun 2021. Pemirsa yang berbahagia, ada 3 langkah di dalam menyambut tahun baru. Yang pertama adalah islamisasi diri. Kita tahu bahwa ketika kita sudah menjadi seorang muslim, tentunya perlu yaitu mengislamisasi diri kita. Karena Allah mengingatkan di surat Al-Baqarah ayat 208, ya ayyuhalladzina amanu khulu fi silmi kafah wa la tattabi'u khutuwati syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam agama Islam secara keseluruhan dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan, sebab setan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Dari ayat di atas kita bisa mengambil pelajaran bahwa ketika kita sudah bersyahadat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kewajiban kita sebagai seorang muslim adalah memasuki agama Islam secara keseluruhan. Di antaranya adalah sebagai fondasi agama Islam adalah melaksanakan rukun iman yang 6 dan rukun Islam yang 5 sebagai dindingnya. Islam mempelajari yaitu sistem kehidupan, mulai dari politik, sosial, ekonomi, pendidikan, kesehatan, kebudayaan, keamanan, pertahanan, dan semuanya dipelajari dalam agama Islam. Adapun sebagai puncak daripada agama Islam adalah dakwah, amar ma'ruf nahi munkar, dan jihad fi sabilillah. Hingga kalau kita sudah memasuki agama Islam secara keseluruhan, maka perlu pembagian tugas. Silahkan yang ahli bidang politik terjunlah ke dunia politik. Yang ahli bidang ekonomi silahkan terjun ke bidang ekonomi. Yang ahli pendidikan silahkan terjun ke bidang pendidikan. Yang ahli bidang kesehatan silahkan terjun ke bidang kesehatan, dan sebagainya. Dengan demikian, kalau sudah terjadi pembagian tugas, maka Islam akan menjadi rahmatan lil alamin. Begitu juga kalau kita sudah masuk agama Islam, janganlah mengikuti langkah-langkah setan, karena setan berusaha menggoda, membujuk, merayu, mempengaruhi kita sebagai seorang muslim. Setan dari depan menanamkan keraguan terhadap alam akhirat. Dari belakang, setan mengajak manusia untuk cinta dunia. Dari sebelah
kanan setan mengajak agar meninggalkan syariat, dan dari sebelah kiri setan mengajak agar melaksanakan maksiat. Pemirsa yang berbahagia, adapun langkah yang kedua yaitu memakmurkan masjid. Kita tahu bahwa sebagai seorang muslim ada kewajiban yang sangat penting, yaitu melaksanakan sholat. Sholat sebagai suatu kewajiban, sholat sebagai suatu kebutuhan, sholat sebagai suatu kepribadian. Kalau orang menjadikan sholat sebagai suatu kewajiban, maka orang tersebut mengatakan yang penting sholat. Kalau orang menganggap sholat sebagai suatu kebutuhan, berusaha melaksanakan sholat di al-waktu, berjamaah dan di masjid. Kalau orang menganggap sholat sebagai suatu kepribadian, berusaha menerapkan nilai-nilai sholat dan kehidupan. Maka dari itu, agar kita disebut sebagai orang yang beriman, tentunya kita harus memberikan sholat. Allah mengatakan kita di surat At-Taubah ayat 18, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billah. Sungguhnya orang yang memakmurkan masjid adalah orang yang beriman pada Allah dan hari kemudian serta mendirikan sholat. Maka dari itu, ketika kita sudah disebut sebagai orang beriman, kita berusaha yaitu beriman kepada Allah dan hari akhir serta mendirikan sholat. Karena apa? Besok di hari kiamat Allah akan memberikan perlindungan kepada 7 golongan. Di antara yang pertama adalah orang yang hatinya senantiasa terpaut ke masjid. Maka dari itu, dengan memakmurkan masjid, maka kita termasuk orang-orang yang beriman. Pemirsa yang berbahagia, ada langkah yang ketiga dan menyambut tahun baru adalah meningkatkan solidaritas sosial. Kita tahu bahwa manusia yang satu dengan yang lain adalah sangat membutuhkan. Muslim yang satu dengan yang lain ibarat kesatuan tubuh, di mana apabila anggota tubuh yang satu sakit, maka yang lain merasakan sakit. Muslim yang satu dengan yang lain ibarat kedua tangan kanan dan tangan kiri kita, bukan seperti kedua telinga kita kanan dan kiri. Allah memberi pelajaran pada kita di surat Al-Maidah ayat 2, yaitu tolong menolonglah kamu dalam kebajikan dan jangan tolong menolong dalam perbuatan dosa. Maka dari itu, di tahun 2021 ini, supaya kita benar-benar meningkatkan kepedulian sosial, baik itu kepada saudara kita, tetangga kita, teman kita, baik yang dekat maupun yang jauh. Dengan demikian, manakala kita ada kepedulian terhadap mereka, insya Allah kita termasuk orang-orang yang beruntung. Itulah 3 langkah dalam menyambut tahun baru. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan 3 tersebut, yang akhirnya kita diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa berkumpul bersama keluarga di jannah. Amin. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wih, di